Karena taubat mereka ini langsung diturunkan oleh Allah SWT dari langit. Ayat yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di dalam surat At-Taubah ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا Innallaha huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Dan demikian juga kami berikan taubat kepada 3 orang yang ditinggalkan, yang mana kondisi mereka sampai pada derajat sempit bagi mereka dunia ini. Jadi kalau orang dalam kondisi takut, dalam kondisi tidak tahu lagi tempat mengadu, tidak tahu lagi kemana dia akan bisa konsultasi, minta pertolongan, maka dunia terasa sempit. Dunia jadi tidak ada solusi. Kemana dia akan mencari solusi? Jadi kembali kepada diri dia, dan diri dia sendiri pun tidak memberikan solusi. Jadi maka di sini Allah katakan hatta idza dhaqat alaihimul ardu, bahkan sampai dalam kondisi mereka sudah merasa dunia yang seluas itu jadi sempit karena tidak ada yang memberikan solusi untuk dia. Bima rahubat, padahal bumi itu luas kata Allah. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, bahkan sampai mereka merasakan diri mereka itu juga sudah sempit bagi mereka. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka saat itu yakin bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa selamat kecuali ketika mereka kembali kepada Allah. Jadi bumi ini terasa sempit, diri terasa sempit. Yang luas itu apa? Yang luas itu adalah karunia kasih sayang Allah. Maka dalam hal ini mereka kembali kepada Allah. Jadi bumi boleh sempit, tidak dapat solusi, tidak dapat apa-apa, tidak dapat ketenangan. Memang itulah dunia, sempit dunia ini. Kita bawa juga kepada diri kita. Kita cari kesenangan, sudah dibawa bernyanyi-nyanyi, ternyata hati nggak tenang juga. Sudah dibawa istirahat banyak, tidur aja setiap hari, tapi ternyata nggak tenang juga. Olahraga tiap hari nggak tenang juga. Terus ketenangan ada di mana? Maka di sini Allah katakan kembalilah kepada Allah. Maka di situ ada tempat yang luas untuk kita, yang di situ ada ketentraman. Maka kemudian mereka mengira bahwa tiada tempat untuk selamat kecuali kepada Allah. Saat itu barulah Allah turunkan kepada mereka taubat. Allah berikan kepada mereka solusi. Maka dengan taubat yang Allah turunkan untuk mereka, artinya Allah buka pintu taubat untuk mereka, kemudian liyatubu, mereka kembali kepada Allah. Jadi Allah juga yang buka pintunya dulu, Pak. Jadi ketika Allah sudah buka pintunya, baru kita bisa masuk. Jadi taubat itu juga karunia daripada Allah SWT. Makanya banyak kita lihat ada orang yang bergelimang maksiat, dia ingin kembali kepada Allah. Digoda dikit, balik lagi. Digoda dikit, balik lagi. Artinya apa? Mungkin Allah belum buka pintu taubat untuk dia. Agar bisa bertaubat, maka kita minta kepada Allah agar dia berikan kepada kita pintu taubat dulu. Dia bukakan untuk kita, maka setelah itu barulah kita masuk ke dalam pintu taubat itu dengan kembali sepenuhnya kepada Allah SWT. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Artinya apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, ketika kita kembali kepada Allah SWT, tidak ada yang besar di sisi Allah SWT.
dosa kita kecil di sisi Allah, walaupun dosa itu adalah besar pada aslinya. Makanya para ulama mengatakan sebuah kaidah, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau seandainya kita lakukan secara terus-menerus. Dia dosanya menurut dia kecil. Kalau misalkan menggunjing, tapi tiap hari menggunjing, kalau seandainya nggak menggunjing, nggak tenang hati dia, serasanya nggak hidup dia hari itu kalau nggak menggunjing. Menurut dia kecil, tapi tiap hari dia lakukan, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ujung-ujungnya jadi dosa besar. Jadi tidak ada dosa kecil kalau seandainya dilakukan secara berketerusan, wala kabirata ma'al istighfar, dan juga tidak ada dosa besar kalau seandainya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampunkan segala dosa. Allah akan memaafkan segala kesalahan. Allah tahu kita ini lemah. Allah tahu kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, cenderung kepada sesuatu yang sifatnya syahwat, cenderung kepada dunia. Allah tahu itu. Yang Allah inginkan dari kita adalah kita memberikan pengakuan kepada Allah, ya Rabb, kami ini lemah, kami ingin kembali kepadamu, dan kami ingin bersandar hanya kepadamu. Itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi bukan kita lepas daripada segala dosa. Enggak mungkin kita akan lepas daripada kesalahan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, laulam tuznibu, kata Allah, laulam tuznibu, kalaulah seandainya kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan menghapuskan kalian. Sudah, berarti misi kalian sudah komplit. Kalau kita nggak berdosa lagi, udah sama dengan malaikat standarnya, berarti nggak perlu lagi ada manusia, diganti dengan yang lain. Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yutnibuna fayastaghfirun. Maka Allah akan datangkan kaum yang lain, kalian dihapuskan, berarti kalian udah selesai nih, kalian nggak perlu diuji lagi. Maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain, yang mana mereka kadang melakukan dosa, kadang mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak mungkin kalau seandainya tidak melakukan dosa, itu nggak mungkin. Tidak salah itu nggak mungkin. Nggak ada manusia tidak salah. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak cucu Adam itu adalah orang-orang melakukan kesalahan. Bahkan Nabi kita yang pertama atau manusia yang pertama diciptakan, baru saja diciptakan langsung terjerat ke dalam sebuah kesalahan seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang diinginkan oleh Allah SWT adalah kita kembali bertaubat kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Jadi terkait 3 orang yang di dalam ayat ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, ini kisahnya adalah ketika terjadi perang Tabuk. Sebagaimana yang kita katakan, perang Tabuk ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, di mana ketika itu ada ancaman dari kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi yang sudah mulai merasakan kekuatan baru di daerah timur sana, ya di daerah Jazirah Arab. Sebelumnya mereka nggak menganggap Mekah itu apa, Madinah itu apa. Bagi mereka sebelum nggak ada, orangnya saling berperang, tidak ada kekayaan di sana. Mereka itu hidup numpang dari negeri sebelahnya, rihlatas syita'i was saif, yaitu dengan perdagangan. Kadang-kadang mereka pergi ke negeri Syam, kadang-kadang mereka pergi ke negeri Yaman. Syam di sebelah sana, Yaman di sebelah sini. Nah, jadi setiap tahun mereka ada 2 perjalanan dagang. Itulah sebagai andalan untuk kehidupan mereka. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan dari negeri yang ada di sekitar situ. Maka sebelumnya bangsa Romawi, bangsa Persia tidak melirik itu Mekah, tidak melirik itu Madinah. Gak ada yang didapatkan dari sana. Tapi ternyata setelah perjuangan baginda Rasulullah SAW yang ketika itu sudah mencapai usia lebih kurang 21 tahun, tahun ke-9 Hijriah, tambah 13, kita 22 tahun, 13 tahun di Mekah. Dan sekarang dia sudah menjadi kekuatan besar. Jazirah Arab semuanya sudah berada di tangan beliau. Maka bangsa Romawi sudah merasa terancam. Persia pun juga sudah merasa terancam. Dan Romawi dengan kekuatan dia masih besar, memberikan ancaman kepada kaum muslimin. Jadi ketika ancaman itu sampai ke Madinah, artinya ketika bocoran bahwa mereka akan menghabiskan kota Madinah itu sampai kepada kaum muslimin jadi agak sensitif. Kalau seandainya ada kuda atau unta yang datang dari luar mengepulkan debu di jalanan, mereka khawatir itu adalah pasukan daripada Romawi.
Oh, jangan-jangan Romawi sudah datang. Apakah mereka datang? Maka dari itu baginda Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan diri berjihad. Dan jihadnya ini bukan jihad sembarangan. Jihadnya ini adalah jihad antara kaum muslimin dengan sebuah kerajaan yang sudah punya catatan yang panjang di dalam masalah peperangan dan sudah punya kebudayaan yang luar biasa. Bahkan dinar yang ada di Jazirah Arab ketika itu seluruhnya adalah cetakan Romawi. Artinya secara ekonomi mereka kuat, secara tentara mereka kuat, persenjataan apalagi mereka yang sudah punya pengalaman. Yang tiap sebentar berperang Romawi Persia gitu. Dan sekarang Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kita akan menghadapi Romawi. Kalau sebelumnya Rasulullah SAW setiap akan berjihad, beliau selalu menyamarkan bahasanya. Misalkan ketika perang Badar. Ketika perang Badar itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa kita akan mengejar pasukan dagang. Walaupun takdirnya nanti mereka bertemu dengan pasukan Badar. Dan juga ketika Rasulullah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lain juga begitu. Supaya terjaga kerahasiaannya. Kalau seandainya dari awal sudah kita akan menyerang si fulan, maka tentu si fulannya pasti akan siap-siap dulu. Selama ini selalu begitu. Padahal musuhnya tidak besar-besar amat kalau selama ini. Dan sekarang musuhnya adalah sebuah kerajaan besar dengan pengalaman panjang di dalam peperangan. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk berjuang. Itu yang kita sampaikan kemarin. Bahwa ada sebagian sahabat yang datang dengan separuh hartanya, dengan seluruh hartanya. Ada yang sebagian besar daripada hartanya, macam-macam. Ada juga yang datang kepada Rasulullah menangis karena tidak punya sesuatu yang mereka sumbangkan di jalan Allah. Maka singkat cerita, siap-siaplah para sahabat dan kaum muslimin untuk melaksanakan jihad yang sangat besar di dalam sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW dengan perjalanan yang sangat panjang, yaitu naik kuda, naik unta, jalan kaki. Jadi satu kendaraan mereka bergantian menungganginya. Misalkan ada satu ekor kuda, giliran pertama si A yang naik, giliran kedua si B yang naik, giliran ketiga si C, giliran keempat tanpa beban. Jadi mereka pergilirkan begitu terus sampai mereka ke negeri Tabuk itu. Nah, para sahabat rata-rata sudah siap-siap dengan sumbangan mereka, dengan jihad mereka, dengan jiwa mereka. Tapi ada di antara mereka 3 orang. 3 orang ini sebelumnya adalah orang-orang yang dikenal sebagai mukmin yang sejati. Orang-orang yang senantiasa ikut berjihad bersama Rasulullah. Tapi pada Tabuk ini, pada perang yang sangat besar ini yang akan dihadapi Rasulullah SAW, mereka agak sedikit bermalas-malasan. Itu ada namanya Ka'ab bin Malik, kemudian ada Murarah bin Rabi', ada Hilal bin Umayyah. Nah, ini sangat-sangat terkenal kisah mereka. Karena taubat mereka ini langsung diturunkan oleh Allah SWT dari langit. Ayat yang kita bacakan tadi. Dan Allah telah karuniakan taubat kepada 3 orang yang ditinggalkan. Itulah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Kata Ka'ab bin Malik, pada tahun itu memang agak terasa berat. Kenapa? Karena perjalanannya panjang. Orang-orang munafik, mereka tidak mau ikut itu sebagaimana Allah katakan, karena perjalanannya terlalu panjang. Kalau ke Mekah mereka sudah biasa. Kalau ke negeri Yaman mereka sudah biasa. Tapi ini ke Tabuk yang jaraknya luar biasa. Dan ditambah lagi musim itu adalah musim panas. Musimnya musim panas, perjalanan panjang. Dan di Madinah ketika itu orang sedang menunggu musim panen. Uang sedang habis-habisnya, makanan sedang kurang-kurangnya. Dan sebentar lagi musim panen. Jadi kadang-kadang Allah menguji kita itu begitu. Dibuat sampai ke puncak gitu. Kita sedang melihat buah-buah yang akan dipanen. Kita sedang nggak punya duit. Perjalanan panjang. Selain panjang juga dalam kondisi panas. Maka sebagian orang-orang munafik sengaja minta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasul, ya sudah kamu pulang. Ya Rasulullah, keluarga saya sedang sakit ya Rasulullah. Ya sudah kamu pulang. Ya Rasulullah, hewan saya harus membutuhkan perawatan begini ya Rasulullah. Sudah kamu silahkan.
Rasulullah kalau seandainya ada yang minta izin pada beliau iya tidak memaksa. Rasulullah tidak pernah memaksa. Akhirnya orang-orang munafik pada berguguran, tidak mau ikut bersama Rasulullah SAW dengan berbagai alasan. Tapi ada di antara orang-orang yang ditinggalkan itu yang seperti Ka'ab bin Malik ini. Dia dari awal tuh sudah dia beli. Kudanya sudah dia beli, bekal perjalanan dia sudah dia beli, senjata dia juga sudah baru, tapi dia malas-malasan, dia tunda-tunda gitu. Ya karena ini kurma yang hampir panen, kemudian kebun-kebun yang butuh perawatan. Karena sebentar lagi panen kan biasanya perawatannya akan lebih ekstra. Nah, maka di dalam hati dia muncul rasa malas. Dia ingin ikut berjuang bersama Rasulullah, bukan nggak ingin, tapi dia tunda, sehingga Rasulullah pun berangkat bersama kaum muslimin. 2 hari Rasulullah berangkat, ya udahlah kata dia, nanti saya bisa nyusul, kan kudanya bagus. Nah, kudanya larinya kencang, yang terbaik yang dia beli. Dan dia berangkat juga sendiri. Maka setelah 2 hari Rasulullah berangkat, menurut dia, udahlah nanti sebentar lagi saya berangkat. Kemudian hari ketiga, dalam hati dia, sebentar lagi saya berangkat. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, rasanya nggak mungkin lagi dia akan berangkat, maka kemudian barulah dia menyesal. Menyesal dia lihat ke kiri dan ke kanan, yang tinggal adalah orang-orang yang kalau bukan orang-orang lemah, yang buta, yang cacat, atau yang sudah tua renta, maka yang tinggal dari kaum laki-laki ketika itu adalah orang-orang munafik saja. Menyesal sekali dia, galau dia. Jadi mulailah dia galau. Lihat sini munafik, lihat sini orang lemah, lihat sini perempuan. Jadi dia kebingungan. Nah, mulailah dia sedih. Beberapa minggu kemudian Rasulullah pun pulang. Dan ketika itu tidak terjadi perang. Karena memang kadang-kadang Allah membuatnya begitu. Allah itu tujuannya hanyalah untuk menguji. Yang diuji itu hati kita sebenarnya. Orang yang kaya diberikan kekayaan, sebenarnya ujian dia itu sebenarnya paling berat itu di hati dia. Kalau masalah harta, saat itu juga Allah bisa ambil. Orang miskin juga begitu. Yang Allah uji sebenarnya adalah hatinya dia. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih miskin daripada dia. Kalau dikatakan dia nggak makan, orang kaya juga banyak nggak makan. Maka yang sebenarnya diuji itu adalah hati kita. Maka setelah Rasulullah pulang sampai di Madinah, orang-orang munafik tadi datang kepada Rasulullah. Dan di sana kan tidak ada perang, sebagaimana kita katakan tadi. Rasulullah malah di dalam perjalanan itu diberikan kemenangan. Kemenangan artinya kabilah-kabilah Arab yang dilewati oleh Rasulullah semuanya sepakat untuk membayar jizyah kepada baginda Rasulullah. Mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam yang baru. Mereka tunduk kepada Rasulullah. Rasulullah menang tanpa perang ketika itu. Akhirnya balik ke Madinah. Maka orang-orang munafik tadi datang menemui Rasulullah, bersumpah lagi mereka dengan nama Allah. Wa yahlifuna billahi lakum litardau anhum. Mereka bersumpah kepada engkau dengan nama Allah. Agar apa? Agar engkau ridho kepada mereka. Agar engkau tidak mempermasalahkan mereka. Kemudian Allah katakan, Allah tidak ridho kepada mereka. Ini orang-orang munafik ini. Dia datang, ya Rasulullah, demi Allah saya masalahnya begini-begini ya Rasulullah. Demi Allah masalah saya begini-begini ya Rasulullah. Sebelumnya mereka minta diizinkan untuk tidak ikut. Sudah. Sekarang Rasulullah datang, mereka bersumpah-sumpah. Makanya sumpah ini menurut para ulama, kalau seandainya ada orang yang dikit-dikit sumpah, berarti ini ada nggak beres pada orang ini. Karena itu adalah tanda-tanda orang munafik. Dikit-dikit sumpah, oh demi Allah begini, demi Allah begini. Berarti ini orang terlalu banyak yang bolong sehingga harus ditutup dengan demi Allah. Sebagaimana para munafikin. Maka datanglah Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah SAW. Kata dia ketika itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah seandainya saya berhadapan dengan orang yang bukan engkau ya Rasulullah. Kalau seandainya saya berhadapan dengan orang lain, maka tentulah saya akan bisa selamat daripada kemurkaannya. Apalagi saya adalah seorang yang diberikan kelebihan di dalam berbicara. Kata-kata saya bisa indah. Dia adalah seorang penyair. Jadi penyair Rasulullah itu ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hasan bin Sabit. Ini 3 orang penyair Rasulullah. Dan dia salah satunya. Artinya kalau untuk merangkai kata-kata gampang bagi dia. Tapi ketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya berhadapan dengan orang lain, saya akan bisa keluar dengan mudah.
Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya uzur. Tidaklah saya berada dalam kondisi yang sangat siap kecuali dalam kondisi saya kemarin itu ya Rasulullah. Artinya sebelum perjalanan jihad itu ya Rasulullah, saya betul-betul dalam kondisi yang sangat siap. Ya Rasulullah, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, itu kata dia. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, amma hadza faqad sadaqakum. Orang ini, kata Rasulullah kepada sahabat yang lain, dia telah berkata jujur pada kalian. Maka kemudian kata Rasulullah, kalau gitu pergilah engkau sampai Allah menurunkan keputusan untukmu. Jadi kadang-kadang jujur itu ada hukuman dunianya. Orang munafik nggak dapat hukuman. Jadi makanya kita nggak usah, saya kan sudah tinggalkan riba, saya sudah tinggalkan ini, saya sudah tinggalkan maksiat, tapi kenapa kok ujian saya semakin berat? Gitu. Ini pelajaran daripada Ka'ab bin Malik nih. Maka kata Rasulullah, pergilah engkau sampai Allah berikan keputusan untukmu. Maka kemudian berangkatlah dia dari depan Rasulullah SAW. Dia pulang ke rumah dan Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, jangan ajak bicara Ka'ab bin Malik. Jadi semuanya mendiamkan Ka'ab bin Malik, dihukum. Jadi orang baik itu dapat hukuman itu biasa gitu. Jangan ajak dia bicara. Maka dia pergi ke pasar, dia ngomong sama orang diam. Dia pergi ke kebun-kebun, ada orang melihat orang bekerja, bahkan saudara dia sendiri ketika dia ajak ngomong, saudara ini diam karena wasiat Rasulullah SAW. Dia pergi ke masjid, dilihat ada Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian salat, Allahu Akbar. Ketika dia salat, dia perhatikan dari sudut mata dia, Rasulullah melihat kepada dia. Kemudian ketika dia selesai salam, dia mengucapkan salam pada Rasulullah. Rasulullah seakan-akan tidak menggerakkan bibirnya, didiamkan oleh Rasulullah SAW. Maka hari-hari yang dia lewati terasa begitu berat, terasa sangat-sangat luar biasa sempit, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat ini. Maka kemudian dia bertanya kepada keluarganya, apakah ada orang yang punya nasib sama dengan saya? Ternyata ada. Ada dua orang yang sudah tua, namanya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Ternyata dia punya kawan. Tapi bedanya dua kawannya ini, karena mereka sudah rata-rata usia yang lanjut, mereka ketika dapat keputusan begitu dari Rasulullah, ketika didiamkan, mereka di rumah saja, nggak berani keluar rumah. Ya, biasa orang semakin tua kan semakin sensitif kan. Nggak berani keluar rumah, di rumah aja. Sambil menangis mereka di rumah. Sedangkan Ka'ab ini dia masih berusaha untuk bergaul gitu. Dia kadang-kadang dia mendatangi Rasulullah didiamkan. Kemudian dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya didiamkan. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan salah seorang kerabatnya dia. Wahai saudaraku, bukankah ini saudaramu? Apakah engkau melihat dariku ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang mengindikasikan bahwa aku ini adalah orang yang munafik, yang bermasalah agamanya? Dijawab oleh saudaranya ini apa? Wallahu a'lam. Habis itu dia pergi. Demi Allah yang lebih tahu. Kemudian ditinggalkan. Maka kemudian dia tidak bisa menahan air matanya. Ke pasar bercucuran air mata, ke masjid bercucuran air mata. Sampai dalam tempo 40 hari. 40 hari, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, hendaklah istri-istri daripada tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi' ini, meninggalkan suaminya. Jadi dipisahkan antara dia dengan istri-istri mereka. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah cerai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Pokoknya istrinya tidak boleh serumah dengan suaminya saat ini. Maka istri daripada Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, bahwa Hilal bin Umayyah ini dia tidak punya kerabat yang akan merawatnya dan dia sudah tua ya Rasulullah. Kalau diizinkan ya Rasulullah, biarkanlah saya melayani dia ya Rasulullah. Mereka sudah pada tua. Maka diizinkanlah oleh Rasulullah kepada istri daripada dua orang sahabat Ka'ab bin Malik tadi. Tapi Ka'ab bin Malik malu dia. Dan mulai hari ke-40 itu, maka mereka sudah tidak lagi berhubungan seperti biasa dengan istri-istri mereka, sudah saling mendiamkan.
dan merasa dunia semakin sempit, sampai suatu ketika dia berjalan di sebuah pasar di kota Madinah, tiba-tiba dia dicari oleh seorang utusan daripada Romawi. Kan tadi kan perang Tabuk ini untuk melawan Romawi. Sekarang Raja Romawi itu mendengar apa yang terjadi di Madinah, sampai ke telinga raja. Kemudian raja itu mengirim utusan ke Madinah, dan utusannya itu menyampaikan surat kepada Ka'ab bin Malik. Diterimalah oleh Ka'ab bin Malik, dan di situ dituliskan bahwa, wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya engkau bukanlah berada di tempat yang terasing atau di tempat yang disia-siakan. Kami sudah mendengarkan tentang apa yang terjadi denganmu. Datanglah engkau kepada kami, maka kami akan berbagi kesejahteraan dengan engkau, kata dia. Apa yang dia lakukan ketika itu? Dia sambil bercucuran air mata, dia buka surat itu, kemudian dia bawa ke tungku, kemudian dia bakar. Ini ujian apa lagi? Dia tahu dia ujian apa lagi. Kalau sebagian orang-orang munafik itu akan mengatakan, oh ini kesempatan, ini lari dia. Oh di sana ada rumah, ada macam-macam lagi di sana kan, ada fasilitas. Nah, kalau dia enggak, ini ujian apa lagi nih? Kemudian dibakar oleh dia, kemudian dia kembali melanjutkan kehidupan dia yang ketika itu sudah terasa sempit. Maka kemudian pada hari yang ke-50, pada 2/3 malam, artinya sekitar jam 1, jam 2, turunlah ayat kepada baginda Rasulullah SAW, ayat yang kita bacakan ini, wa 'alas thalathatil ladzina khulifu, dan Allah turunkan juga taubat kepada 3 orang yang ditinggalkan. 3 orang yang ditinggalkan. Ini mereka disebutkan sebagai orang yang ditinggalkan, bukan orang yang meninggalkan diri. Kenapa? Karena ketika kita sudah berusaha untuk malas-malasan, Allah tinggalkan kita. Allah yang meninggalkan kita. Awalnya memang dari kita malas-malasan, nggak ada perhatian, tidak ada keinginan. Nah, ketika Allah sudah nggak suka, udah, ini nggak usah ikut. Berbagai macam cara Allah itu mencegah kita. Dan termasuk 3 orang ini, mereka telah ditinggalkan. Rasulullah tetap lewat dan mereka ditinggalkan. Dan pada hari itu, pada tengah malam itu, Allah turunkan ayat ini di rumah Sayyidah Ummu Salamah, di rumah istri Rasulullah, Sayyidah Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita kabarkan kepada kaum muslimin ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan, nanti orang nggak tidur seharian. Jadi walaupun Rasulullah tahajud pada malam itu, tapi Rasulullah juga mikirkan tidur orang gitu. Itu Rasulullah. Padahal dia sedang tahajud ya. Kan bisa aja, udah bagikan supaya semuanya berbahagia, supaya tahajud. Karena kalau berita ini disampaikan kepada kaum muslimin ketika itu, maka niscaya Madinah itu akan hidup sampai pagi. Orang nggak akan ada yang tidur. Karena mereka menunggu memang ayat yang berbicara tentang pembebasan Ka'ab bin Malik ini. Dan benar, ketika pagi hari Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat pun berlomba-lomba. Mereka ada yang naik ke tempat yang tinggi dan berteriak, wahai Ka'ab, bahagialah engkau. Bin Ubaidillah langsung lari ke rumah Ka'ab bin Malik memberitahukan tentang kabar turunnya taubat dari Allah untuk dia. Dan saking bahagianya Ka'ab bin Malik ketika itu, pakaian yang dia pakai, dia buka, langsung dia pakaikan kepada sahabat yang beritahunya ini, orang yang telah memberikan kepada dia kabar itu. Maka kemudian Madinah ketika itu bagaikan berpesta. Pestanya lain luar biasa. Yang awalnya orang tuh sedih kan. Para sahabat semuanya menunggu solusi daripada Allah SWT. Dan ketika solusi itu Allah turunkan, maka berbahagia sekali Madinah ketika itu. Dan ketika pagi hari, Ka'ab bin Malik datang ke masjid dan dia mendapatkan Rasulullah SAW tersenyum. Kata dia, ketika itu Rasulullah tersenyum bagaikan bulan purnama, kata dia. Maka kemudian dia masuk, padahal sebelumnya Rasulullah ketika melihat dia, Rasulullah dia nggak murka juga wajahnya, tapi Rasulullah diam aja, nggak mau ngomong. Tapi ketika pagi itu, Rasulullah bagaikan bulan purnama, kata Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik masuk dan duduk depan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ka'ab, berbahagialah engkau dengan hari yang terbaik yang pernah engkau rasakan sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka kemudian
Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dan karena taubat saya ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya ya Rasulullah. Dan saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan berbicara kecuali kebenaran." Nah, karena dia sudah merasakan manisnya. Kan setelah pahit, tiba-tiba manis, itu kan nikmat sekali. Makanya itu salah satu rahasianya, mungkin Allah suruh kita berpuasa, lapar, berbuka, nikmat. Beda makan orang berbuka dengan makan siang, kan Pak ya? Kan beda Pak ya? Walaupun makan siang habis kerja capek-capek, tapi beda dengan makan buka puasa. Makanya makan buka puasa tuh semuanya seakan-akan masuk gitu. Nampak ini enak, ada di meja. Walaupun yang termakan nanti cuma 3 biji aja. Nampak betul nyaman. Nah, begitu juga Ka'ab bin Malik, dia merasakan hari yang sangat luar biasa indah ketika Allah turunkan ayat ini kepadanya. Dan ayat ini dibaca oleh umat sampai hari kiamat, sampai kita berbicara tentang Ka'ab bin Malik saat ini. Barangkali ini sebagai contoh ya, tentang kalau seandainya kita bertanya tentang taubat, apakah kita sudah tahu bahwa taubat itu diterima oleh Allah SWT selama kita di dunia? Jawabannya adalah kalau bagi kita yang datang setelah Rasulullah SAW, kita tidak bisa tahu. Sebagaimana kemarin kita katakan, dosa kita sudah pasti, tapi taubat kita ini belum pasti. Taubat kita ini belum pasti. Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya ini mereka telah menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa, yang patut kita teladani dan kita contoh. Barangkali demikian Bapak Ibu rahimahullah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.